Halo Amulet Lover, ketemu lagi di channel Hong Amulet Indo. Siang ini kita akan membahas satu amulet dari seorang guru yang ternama dan top di Thailand, yaitu Luang Por Kalong. Nah, kita akan bahas dulu sedikit biografi atau riwayat dari Luang Por Kalong, supaya teman-teman yang belum mengenal bisa juga tahu siapa Luang Por Kalong dan latar belakangnya. Jadi Luang Por Kalong itu sudah dikenal sebagai salah satu guru yang ternama di Thailand. Jadi beliau itu mempraktekkan meditasi, bahkan telepati dan magic seperti mantra, ritual, dan sebagainya. Jadi beliau itu memang ibu beliau lahir di Suphanburi, sementara Luang Por Kalong lahir di Pathum Thani, jadi berpindah domisili ya. Nah, Luang Por Kalong ini merupakan keponakan dari Luang Por Niam Wat Noi, yaitu salah satu guru legendaris di Thailand. Jadi memang Luang Por Kalong ini sejak kecil juga memang sudah berbeda dari orang lain. Sebelum beliau lahir, itu tetangganya di seberang rumah beliau itu melihat ada seorang lersi atau pertapa gaib datang membawa anak bayi gitu digendong masuk ke dalam rumahnya. Nah, setelah itu memang Luang Por Kalong lahir. Jadi memang Luang Por Kalong ini bukan orang biasa, makanya di dalam mulut beliau, di bagian langit-langitnya, di tengah itu terdapat satu gigi khusus. Gigi ini dikenal sebagai crystal tooth atau gigi kristal, di mana dipercaya orang yang lahir dengan gigi ini itu memiliki kekuatan spiritual secara natural atau secara alami. Jadi secara alami Luang Por Kalong sudah membawa bakat spiritual serta kekuatan dari alam. Nah, seiring berjalannya waktu, Luang Por Kalong makin banyak belajar dari berbagai guru, dan guru-guru beliau itu guru-guru ternama seperti Luang Por Chang Wat Khin Ket, terus Luang Por Niam Wat Nabun, Luang Por Chong Wat Natang Nok, Luang Por Tong Suk dari Pecaburi, Luang Por Chan Wat Nang No, lagi itu ada Luang Por Som Chai Wat Khao Sukim, gitu. Ada banyak sekali guru-guru beliau. Serta beliau juga mempelajari magicnya Luang Por Suk Wat Pakong Makam Tao, salah satu guru legenda yang bisa mengubah mengubah gajah menjadi lalat. Itu ada ceritanya sendiri, kita akan bahas lain kali. Nah, Luang Por Kalong mempelajari metode serta magicnya Luang Por Suk. Magic Luang Por Suk ini memang sangat dicari oleh para guru-guru di Thailand untuk dipelajari karena dikenal sangat powerful dan hebat. Nah, Luang Por Kalong itu setelah mempelajari berbagai macam metode serta mantra, beliau juga mempelajari pencampuran material untuk pembuatan amulet. Jadi amulet yang efektif itu harus memiliki material yang bagus, nggak sembarangan, dan pencampurannya pun harus melalui ritual yang tepat. Kalau Luang Por Kalong melakukan hal ini, maka banyak sekali amulet beliau juga yang bentuknya dari metal, dari logam ya, karena beliau mempelajari seni pencampuran logam untuk material pembuatan amulet. Nah, bahkan guru-guru hebat seperti Luang Por Phe Wat Sutat itu memuji beliau juga, serta Luang Por Tho Wat Prado Chimple. Itu kalau pemain amulet lama pasti sudah tahu Luang Por Tho itu yang terkenal dengan pita Jumbo Song. Itu bahkan memuji Luang Por Kalong. Kata beliau tidak pernah melihat satu orang guru atau seorang biku dengan kekuatan spiritual dan telepati yang sangat kuat gitu. Jadi kalau sampai beliau bahkan dipuji oleh Luang Por Tho, berarti bukan main-main gitu ya. Memang amulet Luang Por Kalong ini dikenal sangat efektif. Luang Por Kalong memang spesial juga amuletnya di bagian magic Hindu, karena banyak sekali support beliau, dukungan magic beliau itu dari dewa-dewa Hindu. Luang Por Kalong ini juga pernah meninggal gitu. Jadi kembali hidup. Jadi waktu beliau meninggal itu, beliau bertemu dengan Pranarai atau Dewa Wisnu ya. Jadi tubuh beliau pun sudah dicap dokter, sudah meninggal gitu. Sudah disiapkan peti segala macam. Ternyata Luang Por Kalong secara gaibnya itu memohon kepada Pranarai untuk memberikan waktu lagi, karena beliau masih ingin menyelesaikan tugas-tugasnya di dunia, yaitu pembangunan wihara. Akhirnya beliau dikasih kesempatan untuk hidup 10 tahun lagi. Nah, ketika itu tubuh Luang Por Kalong sudah ada di dalam peti, dan ketika mau upacara dilakukan, Luang Por Kalong kembali bangkit dan semua terkejut, semuanya kaget. Sejak saat itu Luang Por Kalong semakin giat. Beliau itu banyak sekali melakukan pembangunan wihara, serta juga melakukan seremoni untuk pembuatan amulet. Nah, amulet-amulet ini menjadi sangat berharga, apalagi pasca Luang Por Kalong kembali hidup ini ya, dimana dipercaya beliau membawa kekuatan spiritual dari alam dewa. Nah, kemudian
Setelah itu Lompo Kalong masih hidup sampai 7 tahun sejak peristiwa itu. 7 tahun kemudian beliau akhirnya mangkat atau meninggal atau wafat ya. Nah, mungkin ada orang bertanya, kenapa tadinya 10 tahun jadi 7 tahun? Sebab Lompo Kalong sudah menyelesaikan lebih cepat karena beliau begitu rajin dan konsisten. Jadi semua proyek-proyek yang dilakukan itu sudah selesai 3 tahun lebih cepat gitu. Jadi di 7 tahun, setelah 7 tahun Lompo Kalong meninggal. Nah, sejak saat itulah nama beliau semakin meroket, serta amulet-amulet beliau semakin banyak dicari oleh banyak orang, terutama kolektor amulet internasional. Oke, sejenak itu mengenai riwayat Lompo Kalong. Sekarang kita akan bahas mengenai amuletnya. Amulet Lompo Kalong pertama yang akan kita bahas adalah amulet Moplik Pandin, yaitu amulet jelmaan dari Dewa Wisnu atau Narayana atau Pranarai yang menghancurkan iblis atau kejahatan. Jadi memang bentuknya itu seperti babi hutan atau babi liar. Tapi di balik itu ada ceritanya. Di dalam Hinduisme, Pranarai atau Dewa Wisnu itu ada salah satu avatarnya yang bernama Waraha. Jadi yang ketiga dari 10 jelmaan Dewa Wisnu. Nah, ketika ada iblis bernama Hiranayaksa yang mengacaukan dunia, Dewa Wisnu itu menjelma dalam bentuk seekor babi hutan besar raksasa dalam rangka menyelamatkan dunia. Jadi beliau itu bertarung dan akhirnya berhasil membalikan keadaan sehingga dunia kembali terselamatkan gitu ya. Jadi amulet ini bermakna adalah membalikan dunia, makanya namanya Moplik Pandin yang artinya adalah babi liar atau babi hutan yang memutarbalikan dunia. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah ini untuk memutarbalikan hal-hal yang buruk yang ada dalam kehidupan kita. Seringkali kita itu banyak mengalami kesulitan dan masalah dan ketidakberuntungan atau kesialan. Nah, hal-hal inilah yang ditolong melalui amulet Moplik Pandin. Jadi, mengubah malapetaka menjadi berkah, mengubah kesialan menjadi keberuntungan, mengubah bencana menjadi rezeki, mengubah hal-hal yang buruk menjadi baik, mengumpulkan rezeki, menolak bala atau melindungi dari hal-hal yang buruk, serta kuat dalam kerejekian. Memang seperti kita tahu, simbol seperti babi itu memang adalah simbol kemakmuran, simbol kerejekian gitu ya. Makanya nggak cuma di dalam Hinduisme, tapi teman-teman juga bisa lihat kalau misalnya ada celengan babi gitu kan. Nah, itu kan artinya melambangkan pengumpulan harta, pengumpulan kerejekian, pengumpulan kemakmuran gitu ya. Babi itu memang identik dengan simbol kemakmuran. Jadi amulet ini multifungsi. Nah, amulet ini dibuat dari material nawa atau 9 macam logam tua. Dikatakan logam itu berumur ratusan tahun, bahkan katanya ada yang bilang 1000 tahun gitu ya. Jadi nawa itu terdiri dari 9 macam logam keramat. Jadi 9 macam logam yang memiliki kekuatan spiritual. Tujuannya apa? Supaya bisa mendukung penggunanya, supaya membawa hal-hal yang baik, membawa keberkahan. Nah, jadi murid-murid Lompo Kalong ketika mengumpulkan material ini mendapatkannya dari salah satu wihara tua di Kamboja. Jadi memang ini amulet nawa, bahan nawa ini atau 9 logam ini merupakan komponen utama di wihara Kamboja yang tua. Itu merupakan dulunya merupakan ini rupang atau pratima dari tempel itu, dari wihara itu. Jadi ada rupang utama. Nah, itu kan dari logam. Itu logamnya yang dipakai. Jadi logam tua. Jadi memang sangat memiliki kualitas spiritual yang besar gitu ya. Jadi Lompo Kalong terlebih memberikan blessing untuk amulet ini, yang dimana itu menambah kekuatan dari logam ini, serta membawa perlindungan juga buat diri kita sebagai penggunanya gitu ya. Menurut Lompo Kalong, ketika seorang penggunanya atau pengguna amulet ini membawa amulet ini, yang amulet babi ini atau waraha ini, nah, dia harus memiliki ketenangan di dalam hatinya. Jadi dia harus tenang, pikirkan kebaikan yang kita sudah lakukan gitu loh. Jadi kita harus fokus sama keadaan kita, kebaikan yang sudah kita lakukan. Lalu kita harus fokus keyakinan kita kepada Lompo Kalong gitu loh. Kita meyakini Lompo Kalong dan amuletnya akan membantu kita. Oke, ini adalah yang pertama. Yang kedua kita akan lanjut. Oke, amulet kedua yang akan kita bahas dari Lompo Kalong adalah amulet Rian Narai Songkrut atau Narai Riding Garuda. Kalau bahasa Indonesia adalah Dewa Wisnu yang berdiri di atas wahananya, yaitu Garuda.
Garuda ini sendiri banyak sekali digunakan sebagai simbol negara, termasuk negara kita serta Thailand ya. Nah, kalau teman-teman mau tahu Narai Songkut itu seperti apa, kalau teman-teman ke Bali, teman-teman bisa lihat yang namanya GWK. Ada monumen bernama GWK. Itu singkatannya adalah Garuda Wisnu Kencana. Jadi di situ adalah Dewa Wisnu yang berdiri di atas Garuda yang merupakan wahana dari Dewa Wisnu. Nah, Dewa Wisnu itu dikenal sebagai dewa pemelihara alam semesta. Jadi di mana kita memperoleh kasih dari beliau, dilindungi, diberkahi dengan segala macam keberuntungan serta perlindungan. Jadi Dewa Wisnu merupakan dewa yang murah hati, memberikan kasih sayang dan rezeki, keberuntungan, perlindungan kepada umatnya. Nah, banyak sekali pengalaman dari orang-orang yang menggunakan amulet Pranara atau Dewa Wisnu, yaitu apa? Keberuntungannya meningkat. Ketika mereka bersungguh-sungguh berdoa ke Dewa Wisnu menolong mereka. Jadi melindungi dari hal-hal yang bakal terjadi nih, yang buruk-buruk kita dilindungi, serta disupport gitu, kita didukung supaya peruntungan kita bisa naik ke depannya, bisa ngangkat supaya lebih baik gitu ya. Nah, memang amulet ini dibuat juga dari nawa, jadi holy metal atau logam suci yang terdiri dari 9 macam logam. Diameternya kurang lebih 5 cm. Nah, ini dibuat pada tahun 2007 ketika Lompo Kalong masih hidup. Waktu itu ada acara donasi, dibuatlah amulet ini. Amulet ini sudah melalui 5 kali upacara pemberkatan atau 5 kali seremoni. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, seremoni itu adalah ritual pemberkatan ya. Jadi amulet itu dia harus diberkati dulu, diisi dengan energi supaya bisa membantu kehidupan kita. Nah, seremoni itu dilakukan yang pertama tanggal 8 sampai 10 Juli tahun 2006. Saat itu merupakan seremoni Pralaknatong. Nah, ini adalah seremoni Laksmana ya. Laksmana itu di dalam cerita pewayangan adalah saudara dari Rama yang sangat dikenal itu sangat charming, sangat mempesona. Jadi di sini memperoleh energi meta cinta kasih dalam upacara yang ini. Lalu juga di blessing kedua pada 5 Desember 2006 di dalam Maharaj Ceremony. Ini adalah seremoni untuk kekuatan gitu loh, untuk kekuatan, ketangguhan, keberhasilan gitu. Nah, yang ketiga adalah seremoni yang dilakukan pada Maret 2007. Itu dalam Soriklat Ceremony, itu pemujaan kepada matahari. Jadi energi matahari itu kan dipercaya membawa penerangan ya, supaya ke depannya jalan kita juga mulus, serta aura kita juga terang bagus gitu. Nah, terus ini 1 April 2007 itu di blessing lagi di Wat Bun Road. Yang terakhir adalah 19 sampai 21 Mei tahun 2007. Itu dilakukan Mahaputra Dewa Pisek Ceremony. Jadi mengundang para dewa juga, termasuk Dewa Wisnu yang image-nya ada dalam amulet ini. Nah, kekuatan dari Garuda yang merupakan wahana dari Dewa Wisnu juga sangat luar biasa. Mengapa Garuda digunakan di simbol negara Thailand? Karena Garuda itu dipercaya memiliki kekuatan yang sangat besar, menaklukkan kejahatan, menaklukkan keburukan, serta selain itu memberikan kita tuh sebuah wibawa, sebuah karisma. Itulah kekuatan dari Garuda. Garuda itu sangat ditakuti loh oleh makhluk-makhluk halus. Jadi makanya merupakan simbol kekuatan. Makhluk-makhluk halus itu sangat takut sama Garuda. Makanya di Thailand pun simbol negaranya merupakan Garuda. Di Indonesia pun simbol negara kita adalah Garuda gitu. Karena Garuda itu memiliki kekuatan sebenarnya, ketangguhan, memiliki kekuatan yang besar dari sisi spiritual kita bicara ya. Nah, di belakang amulet ini terdapat juga adalah Hanuman. Hanuman kita sudah mengenal ya. Kalau teman-teman mengikuti cerita pewayangan juga teman-teman tahu. Nah, di Thailand juga ada pewayangannya Ramakien namanya, seperti Ramayana kita. Hanuman adalah sosok anak dari Dewa Angin yang memiliki kekuatan supernatural luar biasa, sangat ahli dalam berperang, sangat susah sekali dikalahkan, sangat sakti sekali. Dan tapi di sisi yang lain, Hanuman juga itu merupakan sosok yang setia, yang komitmen gitu loh, serta murah hati dalam membantu. Ketika Anda diberkati oleh Hanuman, Anda akan memperoleh kemurahan hati dari orang lain, menjadi baik, mendapatkan support dari orang lain, serta memiliki kekuatan untuk mengatasi rintangan Anda supaya Anda bisa berhasil. Karena Hanuman itu adalah amulet yang menggambarkan kesuksesan dalam mengatasi rintangan. Jadi kalau kita mau berhasil, kita harus bisa selesaiin dong masalah-masalah kita. Nah, di sinilah Hanuman akan membantu. Jadi amulet Lompo Kalong ini dua-duanya merupakan amulet yang bagus. Saya sangat rekomen buat teman-teman yang pengen amulet
bagus, saya rekomen nih amulet Lembu Kalong ini. Salah satunya teman-teman bisa dapat. Ini masing-masing cuma ada satu ya, saya nggak ada lebih lagi. Jadi kalau teman-teman mau bisa langsung kontak nomor WhatsApp yang ada di video ini di deskripsinya. Oke, mungkin sampai situ dulu. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya untuk bahas amulet lainnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Thank you.